Tanda-tanda kiamat besar terbagi menjadi 3. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Siapa yang tidak kenal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, banyak karyanya. Apa kata beliau? Tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi 3. Ada tanda-tanda yang menyebar di bumi, ada tanda-tanda yang menyebar di langit, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan hanya beberapa langkah kepada terjadinya kiamat besar. Adapun tanda-tanda yang awal, kata beliau, yang akan merubah tatanan bumi, pertama keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terjadi 3 gempa. Ini kalau 4 perkara muncul, maka akan merubah tatanan bumi. Yang kedua, tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit dari tanda-tanda kiamat besar. Pertama, dukhan. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, keluarnya dabbah, binatang melata yang bisa bicara. Ini yang akan merubah tatanan langit. Dan yang terakhir, tanda kiamat yang mendekati kepada kiamat besar. Dan itu dimulai dari api yang menggiring umat manusia dari Yaman ke Syam. Nanti manusia akan berkumpul di situ dan Allah kiamatkan. Jadi tartib ini, kata Imam Ibnu Hajar, adalah tartib yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tayyibi. Imam At-Tayyibi ini termasuk ulama hadis, ulama tafsir, ulama bayan, memang ulama besar. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita urut, Dajjal dulu, kemudian turunnya Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, gempa dari jazirah Arab, baru kemudian dukhan. Setelah itu terbitnya matahari dari arah barat. Setelah itu keluar dabbah, dan yang terakhir api yang menggiring manusia sampai ke Syam. Nanti manusia akan berkumpul di situ dan Allah kiamatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bercerita tentang tartib dari tanda-tanda kiamat. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa, tapi fitnah luar biasa. Memfitnah setiap agama manusia. Awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagian besar manusia menjadi pengikut Dajjal, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak? Sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, bumi pun ditahan sepertiganya tidak tumbuh. Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, bumi pun ditahan 2/3-nya tidak tumbuh sehingga kering kelontang. Kemudian tahun ketiga, seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan, semuanya tidak tumbuh. Manusia kelaparan. Disitulah Dajjal muncul. Kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang hancur ekonominya. Sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya. Tidak ada makanan yang akan dimakannya. Kata Dajjal, kalau kalian beriman kepada aku, kusuburkan tanah kalian, kugemukkan hewan-hewan kalian, kuberikan kalian pembendaharaan yang ada dalam bumi. Mau apa? Emas, perak, jamrud. Gimana orang tidak kufur saat seperti itu? Kata Dajjal, hujan-hujan. Kata Dajjal, tumbuh-tumbuh. Kata Dajjal, keluar emas, keluar emas. Ya pasti akan menyangka Dajjal itu Tuhan. Kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal? Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Hidup tuh bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak kita yang kita cintai. Tapi hakikatnya bukan, mereka itu syaitan yang tasyakul menyerupai keluarga kita, kemudian mengatakan, nah ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Jadi banyak orang yang ikut Dajjal. Dari sinilah kenapa kita disuruh berlindung dari Dajjal. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar. Kata Rasul, kalau aku hidup, ku bunuh Dajjal.
tapi kalau seandainya aku meninggal, kalian yang akan melawan Dajjal, dan kalian tidak akan sanggup. Karena Dajjal tidak bisa mati kecuali seorang nabi yang membunuhnya, Isa bin Maryam. Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Ketika kemudian tidak ada jalan lain kecuali harus jihad, mati syahid atau hidup mulia, maka ketika menjelang subuh turunlah Isa bin Maryam. Tugasnya Isa itu yang pertama kali membunuh Dajjal. Selama 40 tahun dia akan tinggal di bumi. Lain dengan Imam Mahdi 7 tahun saja. Tugas pertama membunuh Dajjal. Baru ada tugas yang lainnya, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin, dan akan memasukkan Islam sebagian ahli kitab, dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada Islam sebelum kematian Isa. Dan Isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Mahdi. Ketika di zaman Isa inilah Allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Di balik benteng itu ada dua kabilah besar. Satu kabilah Ya'juj dan yang kedua kabilah Ma'juj. Jumlah mereka banyak. Satu di antara kita 999 dari mereka. Banyak. Kata Rasul, kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya. Sehingga kemudian banyak orang-orang yang di luar rasnya dibantai, dibunuh dan dimakan. Kanibal. Sampai merasa bahwa dia sudah membunuh orang-orang yang hidup di bumi. Dia sombong kemudian menatap langit dan mengatakan, kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi, kau juga ya yang di langit kami akan bunuh juga, katanya. Maka mereka mengarahkan tombak, panah, lembing, dilempar. Mereka hendak membuat makar. Allah pun buat makar. Panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan. Kemudian dikembalikan lagi seolah-olah ujungnya sudah berlumuran darah. Pada Allah sengaja membuat itu tidak ada makhluk yang mati di langit. Tapi mereka makin sombong, seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit. Maka disitulah Allah tampakkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil namanya Naghaf, ulat, masuk di tengkuknya, satu mati-mati semua. Ketika Ya'juj dan Ma'juj habis semuanya meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulat. Maka kemudian Allah kirim burung-burung besar, mengangkat jasadnya, dilempar tah ke mana wallahu alam, tah ke lautan, tah berantah di mana. Tapi kemudian Allah turunkan hujan, Allah bersihkan lagi bumi, sehingga Isa bin Maryam dikembalikan lagi dalam kehidupan yang luar biasa. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam hidup. Dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana aslinya, berkah di mana-mana. Sampai Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia. Setelah Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia, maka kemudian manusia kembali, sebagian mereka kufur dan sebagian mereka tetap beriman. Lah ketika itu orang dihebohkan karena di daerah yang sangat jauh nun di sana, di daerah timur, rupanya Allah Subhanahu wa taala kirim gempa, bukan hanya menghancurkan satu desa, ini bisa menghancurkan satu negara. Maka orang pun heboh dengan berita tentang ada gempa yang bisa menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar di arah timur itu terjadi gempa yang dahsyat, dari barat pula mereka mendengar bahwa terjadi gempa hebat sehingga menghancurkan negara-negara. Setelah itu rupanya di Jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana, satu dunia. Sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi, keadaan mereka miskin. Mulailah mereka semakin jauh, maka sebagian mereka semakin kufur, tapi ada juga yang masih istiqamah di situ. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar mereka tobat. Allah tiba-tiba mengirimkan dukhan, satu dunia gelap dengan asap. Asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke gua, ke jalan, tidak ada satupun kecuali menghirup dukhan. Setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhan ini. Akhirnya mereka pun mulai sadar, mereka sudah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa. Ini orang-orang yang ahli maksiat ini berdoa, ya Allah, angkatlah azab ini, angkatlah asap ini, kami berjanji akan beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat azab itu, hanya 40 hari saja dukhan itu. Tapi sudah banyak orang mati, sudah banyak terbakar kepalanya, terpanggang seperti kepala ikan. Maka sebenarnya dukhan itu alamat terakhir
bagi orang yang ingin bertobat. Karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi tobatnya. Harusnya ketika dukhon itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya berzina berhenti berzina, yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar, yang tadinya nyembah berhala, berhalanya dibuang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hilang azabnya, kufur lagi sebagian orang itu. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin, semua manusia tidur. Ketika datang di waktu subuh, orang-orang yang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir munafik terlelap tidur. Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat sholat subuh. Tapi langit masih gelap, seperti gerhana matahari total. Ditunggu sampai duhur, tidak ada juga matahari muncul. Ditunggu sampai asar, tidak muncul juga. Ditunggu sampai maghrib, tiba-tiba matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbi, pada hari di mana nanti akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u nafsun iman, maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Baik yang sebelumnya tidak beriman atau sudah beriman tapi belum beramal soleh, kata Allah. Maka semua manusia menangis. Kenapa menangis? Para dai berhenti berdakwah, para ustadz berhenti mengajar, orang-orang yang minum khamar berhenti mabuk, orang yang berzina berhenti berzina. Karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan, sekalipun mereka tobatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat tobat, tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang 1-2 hari muncul binatang yang disebut dengan dabatun minal ardh. Binatang besar, dalam hadis dhaif, membawa tongkat dan stempel Sulaiman. Kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang kafir di hidungnya, gosong dia. Kalau stempel Sulaiman di stempel di dahinya, bercahaya dia. Hadis ini dhaif. Kemudian setelah itu manusia terbedakan mana mukmin mana kafir. Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Tidak ada yang mengenal syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu. Ketika sudah tidak ada salat, tidak ada haji, tidak ada apa-apa, apa yang diharapkan di dunia ini? Maka setelah itu Allah kirim api dari arah Aden atau Hijaz, yang kalau di malam hari api terdiam, tapi di siang hari api itu menggiring sampai manusia tepat berdiri semua di padang yang disebut dengan Syam. Syam, negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan, tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk. Karena sebelum ini terjadi, Allah akan kirimkan angin. Angin yang sangat dingin yang akan menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang walaupun dalam hatinya memiliki sebiji dzarah keimanan, meninggal. Sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala pertama Israfil. Yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil itu adalah orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minum untuk untanya. Tiba-tiba jatuh mati, disusul dengan orang yang di pasar, di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah. Bayangkan satu malaikat, kekuatannya melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, seluruh jin dihidupkan kembali, kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur, mati semua manusia.